Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu. Masih dalam rangka pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Semoga masih tetap semangat belajar, tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anakku, sebelum lanjut ke materi, silahkan disimak foto ini. Kira-kira sedang melakukan apa siswa pada foto ini? Ya, siswa ini sedang memaparkan pendapat, argumen, atau sedang memberikan informasi kepada teman-temannya. Dan Ibu yakin, dalam kehidupan sehari-hari pun kalian pasti juga sering memberikan pendapat, berkomentar terhadap suatu hal, peristiwa, atau memberikan informasi kepada teman-teman, sanak keluarga, dan sebagainya. Nah, pendapat, argumen, dan informasi inilah yang nantinya akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Yaitu apa? Itu teks eksposisi. Supaya kalian bisa semakin memahami, yuk simak baik-baik materi dari Ibu sampai selesai ya. No skip club. Anak-anakku, untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran, seperti biasa kalian harus bisa membuat semacam peta konsep atau urutan materi terlebih dahulu. Apa saja sih yang perlu kalian tahu tentang teks eksposisi? Berikut Ibu sampaikan. A. Pengertian teks eksposisi. B. Ciri-ciri. C. Kaidah kebahasaan. D. Tujuan. E. Fungsi. F. Jenis-jenis teks. G. Struktur. H. Langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pengertiannya. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk menyampaikan, memaparkan suatu pendapat atau argumen, dan di dalamnya terdapat informasi-informasi, pengetahuan, dan disertai data-data akurat atau fakta-fakta. Jadi anak-anak, di dalam teks eksposisi, suatu pendapat atau argumen yang dipaparkan tidak boleh sembarangan ya. Bukan asal berpendapat, akan tetapi harus disertakan data akurat dan fakta sebagai pendukung. Jadi, kalau kalian ngomentarin hidup teman, tetangga, apalagi ngomentarin yang buruk-buruk tanpa fakta, itu bukan eksposisi ya, tapi gibah namanya. Dan yang jelas, itu besar dosanya. Nauzubillah ya. Oke, lanjut. Segala sesuatu pasti memiliki ciri-ciri ya, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Tetapi setiap teks di dalam bahasa Indonesia, termasuk teks eksposisi, juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya adalah 1. Informatif atau menyajikan, menjabarkan informasi-informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. 2. Informasi yang dijabarkan harus sertai data akurat atau fakta pendukung. 3. Gaya penyampaian informasinya mengajak, akan tetapi tidak memaksakan kehendak ya. 4. Penyampaiannya secara lugas. 5. Menggunakan bahasa baku, baik dan benar. 6. Umumnya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, setelah kalian tahu ciri-cirinya, kalian juga harus tahu kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Berikut diantaranya. 1. Pronomina. Pronomina dibagi menjadi 2, yaitu pertama pronomina persona atau kata ganti orang. Kenapa harus ada pronomina persona? Karena di setiap orang yang berpendapat itu pasti tidak lepas dari penyebutan saya, kami, kita, saudara, hadirin, kalian, dan sebagainya. Maka dari itu, pronomina persona pasti ada di setiap teks eksposisi. Yang kedua ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada pronomina penunjuk, contohnya di sini, di sana, ini, di situ. Yang kedua ada pronomina penanya, ada siapa, mengapa, bagaimana, di mana, seperti itu ya. Selanjutnya, kedua ada nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, baik nyata, bisa dilihat, disentuh, ataupun yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau abstrak. Di dalam suatu kalimat, biasanya berkedudukan sebagai subjek. Nomina ada
dua. Yang pertama ada nomina dasar, contohnya laptop, buku, bunga, meja, harimau. Yang kedua ada nomina turunan. Maksudnya apa nomina turunan? Adalah yang sudah melalui proses afiksasi, perulangan, maupun pemajemukan. Contohnya, pepohonan, pekerjaan, makanan, kekuatan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada verba. Verba adalah kata yang memiliki makna tindakan, perbuatan, pekerjaan, atau keadaan yang bukan sifat. Di dalam kalimat, biasanya berkedudukan sebagai predikat. Contohnya banyak ya. Ada belajar, mencuci, bersepeda, memasak, mencari, dan sebagainya. Keempat, ada adjektiva. Pengertiannya adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan manusia, tumbuhan, hewan, barang atau benda. Contohnya banyak ya. Ada pandai, pintar, cerdas, ramah, besar, kecil, bagus, aktif, merah, putih, manusiawi, alamiah, dan sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Contohnya dan, atau, kemudian, selanjutnya, serta adalah bahwa. Di antara kalian pasti berpikir, kenapa sih Bu kita harus mempelajari teks eksposisi? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah sebagai sarana untuk memberikan pendapat, informasi-informasi, pengetahuan, atau suatu hal supaya semakin menjadi jelas serta demi bertambahnya wawasan bagi masyarakat pembaca. Paham ya? Seperti ibu ini sedang panjang kali lebar menyampaikan materi ya supaya kalian bisa lebih mengerti apa itu teks eksposisi. Selanjutnya ada fungsi teks eksposisi. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menyampaikan, memaparkan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran atau suatu topik dengan dasar argumentasi yang kuat disertai fakta dan data. Sampai fungsi teks eksposisi bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Teks eksposisi itu ada banyak jenisnya dan kalian harus tahu supaya tidak bingung. Di antaranya adalah 1. Eksposisi definisi, 2. Eksposisi proses, 3. Eksposisi ilustrasi, 4. Eksposisi laporan, 5. Eksposisi perbandingan, 6. Eksposisi pertentangan, 7. Eksposisi berita, 8. Eksposisi analisis, dan 9 ada eksposisi klasifikasi. Bisa kalian baca ya, ini ada. Masih semangat ya anak-anak? Mari kita lanjut ke bagian atau struktur dari teks eksposisi. Sama jumlahnya seperti teks laporan hasil observasi kemarin, eksposisi mempunyai 3 struktur. Yang pertama, ada tesis atau pernyataan umum. Bagian ini disebut juga dengan pembuka, berfungsi untuk memperkenalkan hal-hal bersifat umum terkait topik yang akan dibahas atau dipaparkan. Kedua, ada argumentasi. Bagian ini berisi tentang penjelasan secara lebih detail dan mendukung pernyataan umum yang telah disampaikan sebelumnya. Argumentasi yang dipaparkan harus logis, disertai data, fakta pendukung, dan pernyataan para ahli. Ketiga, ada penegasan ulang. Bagian ini bertujuan untuk menguatkan atau menegaskan pendapat di awal, argumentasi yang sudah dipaparkan sebelumnya, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah anak-anak, setelah kalian memahami pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, sampai strukturnya, selanjutnya kalian harus bisa berlatih untuk menyusun satu teks eksposisi. Dan untuk memudahkan kalian dalam penyusunannya, berikut Ibu sampaikan langkah-langkahnya.
Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan eksposisi. Ketiga, mencari dan memilih data sesuai dengan topik atau tema. 4. Membuat kerangka teks. 5. Mengembangkan kerangka teks dengan memperhatikan data atau fakta yang dibutuhkan. 6. Membuat kesimpulan, lalu kalian bisa menuliskan teks secara utuh dan lengkap. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan terkait teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan segala hilaf. Silahkan kalian yang mau mengajukan pertanyaan terkait materi eksposisi bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, menyimak, mendengarkan video Ibu sampai selesai. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ibu ya, karena pembelajaran online masih terus berlanjut. Dan sampai ketinggalan materi dari Ibu ya. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.